warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam yang menjadi cahaya dan petunjuk dalam kehidupan kita. Selain itu, nikmat kesehatan dan waktu luang yang saat ini memungkinkan kita berkumpul untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan jemaah sekalian tentang kewajiban yang sangat besar, yaitu berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bakti kepada orang tua sebagai salah satu amal yang paling dicintainya. Bahkan sering disandingkan dengan perintah untuk bertauhid kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua." Quran Surah An-Nisa ayat 36. Betapa besar kedudukan orang tua dalam Islam, sehingga Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada mereka. Bahkan dalam keadaan tertentu, bakti kepada orang tua lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Dalam sebuah hadis, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amal apa yang paling dicintai Allah?" Beliau menjawab, "Salat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada orang tua." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukti cinta kasih orang tua pada anak tidak ternilai dengan materi atau harta. Seorang ibu mengandung kita selama 9 bulan dan kondisi penuh kelelahan, melahirkan dan pertaruhan nyawa, dan merawat kita dengan penuh kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan. Ayah kita bekerja keras siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, memberikan pendidikan, dan memastikan masa depan kita. Namun, betapa sering kita melupakan jasa-jasa mereka. Terkadang kita lebih sibuk dan urusan dunia, mengabaikan mereka, atau bahkan berkata kasar yang melukai hati mereka. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, "Dan janganlah engkau mengatakan kepada mereka perkataan dan janganlah engkau membentak mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." Quran Surah Al-Isra ayat 23. Jemaah sekalian, berbakti kepada orang tua bukan hanya tentang memberikan materi, tetapi juga bersikap hormat, lemah lembut, dan mendoakan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika seorang anak mendoakan kedua orang tuanya, maka doa tersebut adalah bentuk bakti yang tidak akan terputus meskipun mereka telah meninggal dunia." Hadis riwayat Muslim. Bagi yang orang tuanya masih hidup, manfaatkanlah waktu untuk menunjukkan bakti kepada mereka. Jangan sampai kita menyesal ketika mereka telah tiada. Sedangkan bagi yang orang tuanya telah meninggal dunia, kita tetap dapat berbakti kepada mereka dengan doa, sedekah atas nama mereka, dan menjaga hubungan baik dan kerabat mereka. Marilah kita introspeksi diri. Sudahkah kita memperlakukan orang tua kita dengan baik? Sudahkah kita memenuhi kebutuhan mereka dan menjaga hati mereka?
Jika ada kesalahan atau kelalaian, segera perbaiki sebelum terlambat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam beberapa bulan lagi kita semua akan menyambut bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah, rahmat, dan ampunan. Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh setiap muslim karena di dalamnya terdapat malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar, sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Quran surah Al-Qadar ayat 1-3. Bayangkan amal ibadah yang dilakukan pada malam itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan, atau setara dengan 83 tahun lebih. Ini adalah karunia besar yang Allah berikan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendirikan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lailatul Qadar biasanya terjadi di salah satu malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Oleh karena itu, Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk memperbanyak ibadah di malam-malam tersebut. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, Rasulullah sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah pada malam terakhir Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu lainnya. Hadis riwayat Muslim. Pada malam-malam itu kita dianjurkan untuk memperbanyak salat malam, membaca Al-Quran, berzikir, dan memohon ampun kepada Allah. Jangan lupa membaca doa yang diajarkan Rasulullah untuk malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku. Mari kita persiapkan diri kita menyambut Ramadan yang akan datang dengan semangat memperbaiki diri. Jadikan bulan tersebut sebagai momentum untuk meningkatkan ibadah, menjauhi maksiat, dan memperbanyak amal kebajikan seperti sedekah, membaca Al-Quran, dan berbuat baik pada sesama, khususnya pada keluarga kita. Jadikan Ramadan sebagai waktu untuk mempererat hubungan, termasuk dengan orang tua. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa meningkatkan hubungan baik dengan mereka. Semoga dengan berbakti kepada orang tua dan memperbanyak ibadah di malam-malam Ramadan, kita dapat meraih keberkahan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang sehingga kita dapat bertemu dengan Ramadan dan meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, dan memberikan kita kedudukan yang tinggi di surga.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.